Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Kali ini saya berada di lahan 2,2 hektar yang akan saya tanami melon. Pada hari ini sedang dilakukan pengairan atau dilep. Jadi air dimasukkan supaya bedengan ini tergenang air. Tujuannya adalah untuk menghancurkan bongkahan-bongkahan tanah yang sudah dicacah. Dan seandainya di dalam bedengan ini terdapat bongkahan yang masih besar, dengan dilep ini maka akan dipastikan akan hancur. Kemudian tanah dan juga pupuk yang sudah ditabur akan menyatu. Ya, ini adalah saluran irigasinya. Jadi air dimasukkan sampai memenuhi semua parit. Kemudian setelah airnya masuk ke semua parit, nanti paritnya akan dibendung supaya airnya meninggi sampai hampir menggenangi ujung gulutan. Kemudian air akan dibiarkan selama 1 malam, jadi besok pagi baru dibuang airnya. Namun sebelum air dibuang dipastikan bedengan sudah benar-benar basah semua. Misalnya bedengan tidak benar-benar basah atau pada saat kering seperti ini langsung dipasang mulsa plastik, itu nanti akan merepotkan. Jadi pada saat bedengan terkena air, biasanya tanahnya ambles, maka bambu yang digunakan untuk menjepit mulsa biasanya banyak yang lepas, kemudian plastiknya juga otomatis akan banyak yang lepas, apalagi kalau terkena angin. Jadi dengan dilep dulu seperti ini supaya tanahnya ambles, supaya tanahnya agak padat. Kemudian setelah tanahnya basah, otomatis bentuknya menjadi lebih padat, baru bambu penjepit ditancapkan, dan itu akan bertahan lama. Jadi jangan memasang pulsa sebelum tanahnya dilep seperti ini. Kemudian besok setelah dipastikan semua bedengan basah, kemudian airnya sudah dibuang, kemudian selanjutnya adalah dilakukan penyemprotan herbisida atau obat rumput. Jadi bedengannya disemprot dulu dengan obat rumput yang cara kerjanya sistemik. Saya biasa menggunakan bablas. Jadi semua bedengan ini, bedengan dan juga paritnya semua disemprot dengan obat rumput. Kemudian jarak 2 hari atau 3 hari baru plastik mulsa dipasang, supaya nanti pada saat dilakukan penanaman tidak lagi direpotkan oleh masalah rumput. Jadi sebaiknya rumput diobat dulu. Namun ada hal penting yang harus dicatat, misalnya jarak antara pengobatan bedengan dengan tanam itu minimal paling pendek adalah 1 minggu. Jadi sekarang misalnya dilakukan pengobatan obat rumput untuk bedengan, maka tunggu setidaknya 7 hari atau 10 hari baru dilakukan penanaman. Kalau terlalu mepet nanti akan mengganggu pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jadi pertumbuhannya sulit biasanya. Misalnya hari ini dilep, besok pasang plastik, kemudian jarak 2 atau 3 hari langsung tanam, itu nanti akan berpengaruh ke pertumbuhan tanaman melon. Jadi jarak paling singkat adalah 1 minggu. Misalnya 10 hari malah lebih baik. Jadi efek dari obat rumput sudah tidak ada lagi, tidak mengganggu tanaman melon. Ini adalah bambu yang saya siapkan untuk tempatnya bibit. Jadi nanti bibitnya medianya ditaruh di atas bedengan, kemudian di atas bedengan dibuat bambu melengkung. Ini adalah bambunya, kemudian diberikan penutup plastik untuk melindungi benih dari hujan, misalnya sewaktu-waktu turun hujan. Jadi ini bambunya sudah saya siapkan, istilahnya pelengker kalau di sini. Jadi untuk pelengkernya ini sudah disiapkan. Ini yang saya tanam ini adalah 1 bahu atau 0,7 hektar khusus untuk melon. Rencananya akan saya tanami Golden Alisa sebanyak 8.000 pohon, kemudian Merlin 7.000 pohon, jadi totalnya sekitar 15.000 pohon. Kemudian jarak 1 minggu baru saya akan menanam di 0,7 hektar yang di sebelahnya dengan benih
rencananya akan saya gunakan benih Leoni sama Pertiwi. Kemudian jarak 1 minggu lagi baru tanaman semangka Madrid yang akan saya tanam. Kemungkinan juga masih ada melonnya di sela-sela tanaman semangka. Ada yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda akan bisa pantau terus channel ini. Anda bisa pantau terus pertumbuhan tanaman melon ini nantinya, dan Anda akan mendapatkan banyak informasi tentang budidaya tanaman melon dan juga semangka. Untuk budidaya tanaman melon dan semangka ini memang kita tidak boleh melakukannya setengah hati atau setengah-setengah. Jadi misalnya menyiapkan tanah atau pengolahan tanah harus benar-benar baik seperti ini. Jangan setengah-setengah, misalnya tidak perlu bagus-bagus, sekedarnya atau istilahnya tidak sungguh-sungguh, karena menanam melon ini biayanya besar. Jadi sekali terjun kita harus benar-benar siap, harus benar-benar kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Biasanya perbedaan antara pengolahan tanah yang baik dengan pengolahan tanah yang asal-asalan itu terlihat nanti di atas umur 30 atau 40, di mana tanah yang dipersiapkan dengan baik semakin tua tanaman justru semakin kokoh, semakin sehat. Namun jika pengolahan tanahnya asal-asalan, biasanya di umur ke 30 mau masuk ke 40 sudah mulai tumbang, sudah mulai layu. Kemudian nanti dari 40 ke 50 semakin banyak atau semakin parah. Namun itu spekulasi, jadi tidak mesti selalu layu. Cuman kebanyakan untuk yang pengolahan lahannya asal-asalan itu lebih rawan diserang layu, karena tanaman tentu saja lebih rawan stres. Berbeda jika lahan benar-benar dipersiapkan seperti ini, nanti pertumbuhan akar atau perjalanan akar di dalam tanah itu menjadi sangat mudah karena tanahnya sudah digemburkan. Istilahnya tanahnya sudah empuk, jadi akar mudah untuk menembus tanah dan menjalar ke mana-mana dengan posisi akar yang kokoh, yang kuat, yang bisa merambat sampai jauh. Tentu saja kondisi tanaman akan jauh lebih kuat dan lebih tahan terhadap gangguan hama ataupun penyakit, dan juga lebih tahan terhadap cuaca yang berubah-ubah sewaktu-waktu, karena terkadang cuaca itu berubah secara ekstrim. Jadi misalnya panas terik seperti ini, tiba-tiba hujan, kemudian panas lagi. Hal-hal seperti itu yang biasanya membuat tanaman stres dan layu. Jadi dengan kondisi tanaman yang prima, dia daya tahannya lebih kuat. Demikian kabar terbaru dari pengolahan tanah 2,2 hektar yang mau saya tanami melon dan juga semangka. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda bisa pantau terus budidaya tanaman melon ini sampai panen nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan mengisi kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab semua komentar. Dan untuk yang bertanya melalui WhatsApp, mohon maaf. Jadi mohon maaf banget kalau balasnya lama atau mungkin tidak sempat balas karena yang WA banyak sekali. Namun saya tegaskan sekali lagi bahwasanya semua yang ditanyakan di WA itu rata-rata sudah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya. Jadi misalnya pertanyaan belum terjawab, coba silahkan dilihat di playlist channel, kemudian disimak baik-baik. Jika perlu membawa pulpen dan juga kertas sambil dicatat poin-poin pentingnya. Semua sudah saya uraikan dan sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Jadi dengan mengikuti panduan, kemudian sukses di dalam budidaya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tukulan cili-cili aku mari kena banyu ndadi.